Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain Asnawati dengan NIM 0305213039 dari kelas Pendidikan Matematika 3 semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini saya akan membahas materi tentang algoritma pemrograman. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita bahas tentang sejarah algoritma pemrograman. Sejarah algoritma. Kata algoritma sendiri berasal dari bahasa Latin yang diambil dari nama seorang ahli matematika yang berasal dari Uzbekistan. Algoritma berasal dari kata algoris yang artinya proses menghitung dengan angka Arab. Perubahan kata algoris menjadi algorit muncul karena kata algoris sering dikelirukan dengan aritmetik. Sehingga akhiran huruf S dan M berubah menjadi huruf T, H, dan M. Ilmuwan yang menemukan algoritma yaitu Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang biasa dipanggil Al-Khawarizmi. Ia adalah seorang ahli matematika dan astronomi yang hidup di sekitar abad ke-9. Beliaulah yang menyusun sebuah karya berjudul Algoritmi de Numero Indorum yang telah diterjemahkan dalam bahasa Latin di abad ke-12. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dan menyelesaikan masalah. Maka sebab itu, apa sih algoritma? Mari kita bahas. Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk memecahkan suatu masalah. Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh algoritma. Untuk yang sederhana, saya akan mengambil salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu algoritma pertukaran gelas, yang mana di dalam gelas A berisikan kopi dan gelas B berisikan susu. Kita akan mengubahnya menjadi gelas A berisi susu dan gelas B berisi kopi menggunakan alur algoritma. Untuk solusi algoritmanya, di sini kita membutuhkan gelas C sebagai wadah pertukaran untuk kedua buah gelas. Langkah yang pertama, kita isi dari gelas A kita tuangkan ke gelas C, kemudian dari gelas B kita tuangkan ke gelas A, dan yang terakhir, isi dari gelas C kita kembalikan ke gelas B. Kriteria algoritma. Di dalam algoritma terdapat kriterianya yaitu 5. Yang pertama ada input. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih inputan dari luar. Artinya, suatu algoritma itu dimungkinkan tidak memiliki masukan secara langsung dari pengguna, tetapi dapat juga memiliki beberapa masukan. Untuk kriteria yang kedua yaitu output. Algoritma harus memiliki minimal satu buah output keluaran. Suatu algoritma yang tidak memiliki keluaran adalah suatu algoritma yang sia-sia yang tidak perlu dilakukan.
Algoritma dibuat untuk tujuan menghasilkan sesuatu yang diinginkan, yaitu berupa hasil keluaran. Untuk kriteria yang ketiga yaitu pasti. Algoritma memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Setiap baris aksi atau pernyataan dalam suatu algoritma harus pasti. Artinya, tidak menimbulkan penafsiran lain bagi setiap pembaca algoritma, sehingga memberikan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan oleh penggunanya. Untuk kriteria yang keempat, yaitu ada batas. Algoritma harus memiliki titik berhenti atau stopping rule. Artinya, algoritma harus dapat dijamin akan berhenti setelah melakukan sejumlah langkah proses. Yang kelima yaitu tepat dan efisien. Algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Suatu algoritma tidak terdapat suatu aksi yang tidak perlu dilakukan. Kemudian adapun syarat-syarat algoritma. Yang pertama, tingkat kepercayaannya tinggi atau reliability. Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Yang kedua, ada pemrosesan yang efisien, yaitu proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Yang ketiga, sifatnya general, yaitu bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus lain yang lebih general. Yang keempat, bisa dikembangkan, yaitu haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan rekrutmen yang ada. Yang kelima, mudah dimengerti. Artinya, siapapun yang melihat, dia akan bisa memahami algoritma yang kita buat. Susahnya dimengerti, suatu program akan membuat susah dikelola. Yang keenam, portability yang tinggi, yang artinya bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Yang ketujuh, tepat, betul, dan teliti. Yang kedelapan, efektif, yaitu tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemroses yang akan menjalankannya. Yang kesembilan, harus terminate, yaitu jalannya algoritma harus ada kriteria berhentinya. Yang terakhir, output yang dihasilkan harus tepat. Lalu, ada struktur algoritma. Struktur dasar dari algoritma terdiri dari 4 macam, yaitu algoritma sekuensial. Yaitu struktur sekuensial terdiri dari sebuah instruksi yang berisi langkah urut saja, satu langkah diikuti oleh langkah lainnya. Sebuah instruksi dikerjakan setelah instruksi sebelumnya dikerjakan. Yang kedua, ada algoritma percabangan, yaitu struktur seleksi menyatakan pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi atau pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga, algoritma perulangan, yaitu struktur ini memberikan suatu perintah atau tindakan yang dilakukan beberapa kali. Misalnya, jika kita mau menuliskan kata belajar algoritma dan pemrograman sebanyak 10 kali, akan lebih efisien jika kita menggunakan struktur ini daripada sekedar menuliskannya berturut-turut sebanyak 10 kali. Yang terakhir, algoritma paralel, yaitu beberapa instruksi dikerjakan secara bersamaan. Kemudian, fungsi algoritma. Algoritma memiliki beberapa fungsi,
Yang pertama yaitu membuat program untuk masalah tertentu lebih mudah. Yang kedua, algoritma dapat digunakan beberapa kali untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Yang keempat, untuk meminimalkan penulisan ulang program. Yang kelima, memudahkan dalam pembuatan dan penguraian program agar dapat dipahami dan dikembangkan. Yang keenam, apabila terjadi suatu kesalahan, maka algoritma bisa membantu menemukannya karena alur kerjanya begitu jelas. Yang ketujuh, dapat memudahkan proses dokumentasi. Prinsip kerja algoritma. Algoritma merupakan deskripsi pelaksanaan suatu proses sehingga proses akan dikerjakan sesuai dengan algoritma yang telah ditulis. Urutan langkah dalam algoritma disusun dalam sederet aksi, yaitu masukan, proses, dan keluaran, di mana ada masukan yang kemudian diproses, lalu ada keluaran. Nah, lalu kita akan membahas apa itu program dan pemrograman. Algoritma baru efektif jika dilakukan oleh sebuah pemroses atau prosesor. Pemroses itu bisa manusia, komputer, robot, mesin, dan lain sebagainya. Supaya komputer mengerti instruksi yang dibacakannya, maka instruksi tersebut harus ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh komputer. Algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer disebut program. Bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program disebut bahasa pemrograman. Sedangkan orang yang menulis program komputer dinamakan programmer. Kegiatan mulai dari mendesain hingga menulis program disebut pemrograman. Kriteria dari pemrograman yang terstruktur yaitu 1. Memiliki teknik pemecahan masalah yang tepat dan benar. Yang kedua, memiliki algoritma pemecahan masalah yang sederhana dan efisien dalam memecahkan masalahnya. Yang ketiga, teknik penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Yang keempat, membutuhkan biaya testing yang rendah. Yang kelima, memiliki dokumentasi yang baik. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang algoritma dan program dan pemrograman, maka di dalam materi tadi terdapat tentang bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Hingga saat ini terdapat puluhan bahasa pemrograman, seperti bahasa assembly, Fortran, COBOL, Ada, Algol, Pascal, Basic, C, C++, Java, R, Arduino, PHP, Prolog, Lisp, Python, dan lain-lain. Berdasarkan tujuan aplikasinya, bahasa pemrograman terdapat dua jenis. Yang pertama, bahasa pemrograman bertujuan khusus. Misalnya, COBOL. COBOL untuk bisnis dan administrasi. Kemudian ada Fortran. Fortran untuk komputasi ilmiah. Lalu ada PHP untuk pemrograman web dan lain-lain.
Kemudian yang kedua, ada bahasa pemrograman bertujuan umum. Yang dimaksud di sini ialah dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Contohnya bahasa pemrograman Pascal, Basic, C, C++, Java, dan lain-lain. Berdasarkan kedekatan, bahasa pemrograman dengan bahasa alami manusia dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, bahasa tingkat rendah atau low-level language, dan yang kedua, bahasa tingkat tinggi atau high-level language. Baiklah, sekian ilmu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.